mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah berlangsung sekian lama polemik nasab Khabib Ba'alwi, telah membuat banyak kiai pengasuh pondok pesantren di Indonesia berani bersikap dengan mendukung tesis Kiai Imaduddin yang didasarkan pada data-data valid dari berbagai sumber. Bahkan saat ini banyak kiai sudah berani bicara lantang tentang kepalsuan nasab para Khabib Dobolowi keturunan imigran Yaman ini. Banyak kiai yang seakan mendapat cambuk dari apa yang disampaikan Kiai Imaduddin, karena selama ini hanya diam melihat tingkah pola banyak Khabib yang tak mencerminkan akhlak Rasulullah. Tesis Kiai Imaduddin telah menjadi trigger kebangkitan kesadaran banyak kiai, santri, dan umat dari berbagai wilayah di Nusantara. Hal ini di luar ekspektasi kita. Karena di awal kemunculan Kiai Imaduddin dengan tesisnya yang dianggap angin lalu banyak orang, terutama oleh Khabib yang saat itu masih menghegemoni di tengah umat dengan status cucu Nabi. Tetapi saat ini benar-benar di luar dugaan Khabib. Tesis Kiai Imad saat ini telah menjadi prahara tsunami bagi nasab Khabib imigran Yaman tanpa mampu dibendung lagi. Hal ini tak mungkin terjadi jika apa yang disampaikan Kiai Imad bukanlah suatu kebenaran yang dilandasi ilmu, dengan data-data valid. Seperti yang disampaikan banyak kiai pengasuh pondok pesantren di Indonesia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga masuk dalam jajaran struktur pengurus NU wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keyakinan saya terhadap Khabib yang sampai hari ini masih ramai dipersoalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Khabib yakin, hakul yakin, bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan saya bukan tanpa alasan. Alasan saya melihat dari sudut pandang akhlak, bukan dari nasab, karena saya bukan ahli nasab. Saya melihat para oknum-oknum Khabib ini akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak melakukan kebohongan-kebohongan, pemalsuan-pemalsuan. Bahkan ketika salah pun, para oknum Khabib ini tidak pernah mau menyadari kalau dirinya adalah salah. Contoh, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan sejarah Jatman. Ini kan jelas sudah benar, jelas salah. Tetapi justru Khabib yang melakukan pembelokan sejarah NU dan Jatman tidak merasa bersalah. Bahkan di setiap pidatonya selalu menyampaikan, berteriak-teriak, kita jangan mau dipecah belah, kita jangan mau diadu domba. Padahal pengadu dombanya adalah orang yang melakukan pembelokan sejarah NU dan pembelokan sejarah Jatman, juga sejarah bangsa ini. Ini saya semakin yakin karena para oknum Khabib ini termasuk raja tega memalsu, tega melakukan suatu kebohongan dan tidak merasa bersalah, juga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan permintaan maaf. Saya kira itu alasan-alasan saya kenapa saya semakin yakin, hakul yakin kalau Khabib bukan dzurriyyah Rasul. Salah satunya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi.
Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala haula wala quwata illa billah. Saya Haji Muhammad Nawawi Syafi'i, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten. Dengan ini menyatakan setelah mengikuti perkembangan diskursus nasab sejak awal munculnya pernyataan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian kasus persekusinya Gus Fuad Pleret, saya mengikuti secara aktif. Akhirnya pada sampai kesimpulan bahwa mulai saat ini saya yakin, hakul yakin bahwa berdasarkan semua kajian dari berbagai bidang, baik itu sejarah, kemudian nasab, kemudian filologi, ditambah lagi diperkuat dengan ilmu DNA, maka saya sekali lagi hakul yakin bahwa para Ba'alawi yang kita sebut dengan habaib di Indonesia ini nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih meyakini akan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk segera menyadari akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah lewat para ulama-ulama muda kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi polemik tentang balap ini, maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW, apalagi sudah didukung oleh kajian kitab Ansar dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang nomor 3 yang DNA itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah laki-laki. Saya menyatakan tegas, aku yakin bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya Ki Haji Miftahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan sikap bahwa saya yakin dan hakul yakin bahwa para habaib itu nasabnya tidak tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah dan juga filologi, hasil mereka bahwa mereka tidak tersambungkan nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi akhihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu ala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala alhamdulillah. Pada saat ini saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku yakin bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, Siti Fatimah Zahra, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapapun teman-teman, kita tetap mengedepankan amal soleh, keimanannya kuat, dan tetap menjalin komunikasi serta ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara saya, ponakan-keponakan saya. Kita saling mencintai, saling menghormati,
hormati sebagai sesama muslim dengan atas nama rakyat Indonesia. Dan saya kira isyarah ini telah jauh disyarahkan oleh para pendiri bangsa kita. Maka pendiri bangsa kita mengatakan kerakyatan yang dipimpin. Jadi rakyat semuanya, kita rakyat Indonesia yang sama-sama berhak untuk tempat tinggal di Indonesia dengan menjalin kerjasama, ukhuwah, kerukunan bersama-sama, saling menghargai, saling mencintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Saya Mustafa, salah satu pengasuh dari Yayasan Hidayatul Muhtadiin Kumpul Rejo Parengan Tuban, menanggapi berbagai isu tentang habaib yang terjadi saat ini. Saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi, karena sampai dengan saat ini mereka nyata-nyata belum mampu menunjukkan bahwa mereka adalah cucu atau dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya berkeyakinan, hakul yakin sampai saat ini bahwa para habaib benar-benar bukan turunan atau cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tanggapan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikuti perkembangan polemik nasab yang dihembuskan melalui penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani, dari data-data ilmiah, dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, serta menyaksikan dan mengikuti perkembangan dari polemik nasab ini, dan ternyata sampai hari ini belum ada baik dari pihak pengaku-ngaku di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah atau para pendukungnya yang membuat tesis tandingan dengan ilmiah yang mampu dan bisa mematahkan tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani. Maka hari ini saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa nasab Ba'alwi adalah batal dan tidak tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya akan tetap menghormati para habib yang alim, yang berakhlak, sama seperti para muslim yang lainnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.